Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat P-Network, sahabat petir. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Iya, ini luar biasa sore hari ini. Kembali lagi nih, ada teman-teman yang bertanya antara Mas P dengan Mas Darso. Seandainya Februari ini terjadi KYC, langkah apa yang dilakukan? Ya, kalau di Februari ini sebenarnya memang kita harapkan itu ada KYC kan gitu. Karena memang saya pikir core team itu sudah punya jadwal dan agenda dari mungkin dia membuat file ini gitu. Nah, kita ketahui bahwa teman-teman juga di sana tahu kalau sebenarnya Maret itu kan ketiga tahunnya Pak gitu. Jadi ulang tahun ketiga katanya seperti itu. Nah, kemarin juga sudah berseliweran yaitu informasi bahwasannya KYC itu akan dilakukan antara Februari dan Juni kan gitu. Nah, kalau sudah mereka yang mengatakan, pasti kan mereka juga yang akan menggulirkan gitu. Betul. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja apakah memang Februari ini akan dilakukan ya mungkin percobaan KYC atau memang KYC massal. Nah, kita menunggu dan kita siap-siap untuk ya siap sedialah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran KYC itu, massal ya. Tapi kalau menurut pendapat Mas Darso ini ya, pernah mengatakan bahwasanya KYC itu sudah terjadi 3 kali. Iya, jadi kan ke 100.000 pertama, 100.000 kedua, kemudian yang 100 per negara, bahkan ditambah lagi lebih bayar 50 per negara itu. Per negara ya. Nah, kan jadi memang sih, langkah-langkah maju itu sudah ada. KYC yang 3 kali ini kan merupakan testnet ya. Testnet. Jadi mungkin setelah dianggap ini berhasil, mereka mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi dari KYC, testnet yang ketiga kali, saya yakin mungkin antara kata Mas Pre tadi, Februari ke Juni ya. Februari ke Juni. Saya yakin itu di Februari Maret ini terjadi KYC massal, kemudian di Maretnya nanti masuk dia mainnet ya, mainnet terbuka. Jadi yang dibilang sampai Juni mungkin terbuka, ini dilakukan panjang dia untuk KYC-nya. Ya, kita diberikan kesempatan. Jadi core team tidak memberikan waktu yang sempit kepada kita, sehingga nanti yang sampai Juni tadi masih bisa mengikuti KYC. Dan saya juga dapat informasi dari teman-teman ya di grup, baik itu ada di Twitter, ada di Facebook, ada di Instagram, katanya core team tidak akan pernah meninggalkan Pioneer sampai seluruhnya KYC. Gimana kira-kira Mas Bre? Nah, kita kan melihat juga ketika kita mengonten gitu kan, kemudian ya mungkin komentar itu biasa gitu dari teman-teman semuanya kan gitu, bahwa yang kami butuhkan itu adalah KYC. Betul. Gitu, bukan bla 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 kan misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan di dalam ya mungkin menyimak konten kita dan konten orang lain itu ya memang menunggu KYC tadi kan itu. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita yang belum dapat giliran KYC, pertanyaannya juga seperti itu. Tapi bagaimana dengan 100.000 orang, 100 orang per negara, itu kan sudah KYC sekarang. Pertanyaannya apa juga? Pasti mereka akan nunggu listing dan berharga kan. Betul. Nah, jadi ini istilahnya gimana ya? Kalau kita dalam ya lah kalau memang misalnya yang sudah KYC nunggunya cair misalnya. Betul. Yang belum apa-apa nunggunya KYC. Tapi yakinlah KYC yang dilakukan oleh 100.000 orang pertama, 100 orang kedua per negara gitu. Nah, pasti akan berlaku juga kepada orang-orang yang kedepannya KYC massal seperti itu. Iya, yang sudah saya ketahui ya, saya juga aktif ya. Saya yakin dan percaya Mas Pre kemudian Mas Darso aktif mengikuti dari pay browser tadi. Ya, ini yang sudah KYC, mereka bisa melakukan tes transfer, tetapi nilainya masih 0. Itu yang saya lihat ya. Di samping mereka melakukan tes daripada transfer ya, saya yakin dan percaya core team akan mengikuti perkembangan-perkembangan untuk memperbarui aplikasi sehingga sempurna. Ya, dengan adanya informasi KYC ini, saya yakin dan percaya yang namanya marketplace ini akan semakin berkembang. Pendapat Mas Pri bagaimana tentang marketplace ini nantinya? Ya, marketplace kan hari ini memang kalau di Indonesia kayaknya sebenarnya sudah fix sih. P-Market Indonesia itu sudah fix, makanya teman-teman semuanya itu harus dibuat di P-Market ID, itu daftarkan diri kan mendaftarkan gitu. Diri, mendaftarkan diri. Nah, kemudian negara-negara lain ketika memang ini
sudah berkembang terus, maka mereka menyiapkan marketplace yang lain gitu. Jadi ya kan? untuk mendaftarkan diri itu kita menggunakan aplikasi yang mana? Kita hanya masuk dalam website yaitu Vmarket ID kan gitu kan. Nah, dia adanya di browser tadi. Ya di browser ada kan gitu. Ya mungkin nanti kita buat tutorialnya lah seperti itu kan gitu. Nah kemudian juga ya hari ini kalau misalnya teman-teman lagi ya kemana lah nanti kalau misalnya hanya Vmarket saja yang menyediakan barang misalnya kan gitu kan. Kemudian nggak cukup, pasti ini pertanyaan seperti itu, Mbak, karena marketplace yang di Indonesia itu yang ditunjuk cuma satu kan gitu kan. Cuma Vmarket Indonesia. Kalau lah pioner kita berjuta misalnya koinnya banyak, apakah sanggup Vmarket Indonesia untuk menghandle ini yang kan penting gitu kan? dibahas Mas Darso. Yang setahu saya ya dari pihak Kortim sendiri, Nicholas Kolkalis, dia mengajak kita semua untuk menjadi pelaku daripada marketplace. Jadi kita bukan menunggu koin yang untuk kita barter, kita belanjakan, tetapi kita juga aktif bagaimana menciptakan pasar. Kita membuka ekonomi di situ. Benar. Mungkin kita dengan tadi mendaftar di Vmarketplace tadi, kita juga bisa menjual barang-barang kita, jam tangan, sepatu dan lain sebagainya. Jadi ya, kita berharap orang-orang yang sudah tergabung dalam Pay Network, mereka lah yang bisa membuka marketplace. Bagaimana Mas Darso? Ya betul. Jadi di Pay Browser itu kan ada yang namanya fitur untuk developer ya, fitur untuk pengembang aplikasi. Yang dimaksud tentu kan marketplace-nya. Iya. Nah tapi mungkin kan ada orang yang mau ngambil simpelnya aja, sudahlah aku ikut aja, sehingga yang begitu-gitu nggak terlalu dicermati gitu. Betul. Tapi mungkin juga pasti ada orang lain yang mungkin sudah mencermati. Jadi kan pasti nanti semuanya kan akan prosesnya tentu harus disetujui atau tidak. Betul. Ya Kortim yang tahu. Gitu. Kalau saya lihat lagi ya, kita beruntung lah ya orang-orang yang sudah masuk bergabung dalam Pay Network, sudah menjadi pioner, sudah menggali petir, sudah menambang koin. Kita bersyukur karena tidak semua orang bisa melakukan hal untuk mendapatkan koin. Dia banyak uangnya, tapi jangan harap dia bisa beli koin. Koin tidak ada yang jual. Kecuali dia mendaftar sebagai anggota Pay Network, ya dia daftar baru, kemungkinan dia bisa ya untuk membeli koin dari teman-teman kita secara barter atau secara apa saja, yang penting diberlakukan. Jadi kita bersyukur. Jadi kalau pasar ini memang harus diimbangi dengan KYC massal, kemudian mainnet terbuka. Jadi jangan sampai nanti sudah KYC massal, mainnet terbuka, marketplace-nya tidak mampu ya memberikan permintaan pelayanan terhadap pioner ya, gitu ya Mas Darso ya. Iya. Jadi harus ada keseimbangan itu ya. Kapan mulai diluncurkan, kemudian bagaimana perkembangan daripada marketplace. Jadi kita adalah orang yang beruntung, orang yang pernah mendaftar sebagai anggota Pay Network dan kita menjadi pioner. Apakah kita mau buka marketplace? Monggo, bisa-bisa saja, tapi daftar dulu ya. Iya. Daftar dulu. Daftar dulu. Nah, kita mau menggunakan koin kita mau barter dan lain sebagainya, kita sudah bisa karena kita anggota daripada Pay Network, begitu ya? Iya. Apalah pesan-pesan kira-kira untuk teman-teman yang lain? Sabarlah. Sabarlah. Ya. Sabarlah. Tapi saya yakin di Februari ini akan ada kejutan besar dan itu kejutannya sangat membahagiakan. Begitu informasi. Membahagiakan kita semua. Dan itu sudah terbukti. Ya. Ya, baik teman-teman, sahabat petir dimanapun berada, kuncinya adalah kesabaran. Februari menjelang Maret ada informasi besar yang bisa membahagiakan kita semua. Mungkin informasi yang dapat kami berikan hari ini itu saja. Ikuti video ini terus, ikuti channel ini terus. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.